Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih bagi semua yang sudah hadir. Semoga di hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua, karena kita di sini melaksanakan kewajiban, itu kewajiban belajar. Di samping kewajiban sholat dan lain sebagainya, kita juga ada kewajiban belajar. Semoga dengan pembelajaran di hari ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Judulnya adalah bukan remaja biasa. Oke, perkenalkan. Nah, nama saya Sukristi Arianto. Bisa dipanggil Mister Ari. Sedang mendalami tentang terapi manusia, tentang kejiwaan fokusnya. Oke, silakan kita cek fokus dulu. Semua dibuka mic-nya. Silakan nanti dijawab secara lantang. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya ya. Siap? Siap. Ya. Siap, Mister. Oke, satu, Siap. dua, tiga. Kuning. Kuning, Kuning, jauh, Hijau. hijau, Ungu. ungu, Orange. orange, Orange. Merah. merah, biru, Biru. biru, hitam, Hitam. hijau, Hijau. Ya. hitam, hitam, Ungu. ungu. Nah, oke. Oke, thank you. Sudah fokus ya. Let's sharing. Nah, di sini ada yang dari luar GIS yang hadir. Orang tua, Mister. Ada sharing-sharing nih ayah ya. Sedikit tentang mungkin menurut ayah remaja itu seperti apa ya ayah? Remaja mungkin kalau sekarang ya, Mister, kita ngelihatnya mungkin beda dengan remaja waktu saya dulu ya. Gitu. Jadi mungkin remaja sekarang itu apa ya, jiwanya tuh serba apa ya, pengennya serba cepat, Nah, instan meledak-meledak ya. ya, Iya. meledak kemudian apa ya, mungkin lebih ke kreatif ya, kreatif. Kreatif, good ya Pak ya. Mungkin itu Mister yang bisa Ya, saya simpulkan dari ya, terima remaja kasih sekarang. ya atas sharingnya, terima kasih. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman itu mendengar tentang remaja, kesan apa yang teman-teman pikirkan? Ada yang mau bantu, Mister? Kalau kalian mendengar kata remaja, kira-kira apa nih yang terpikir di benak kalian? Kalau yang malu boleh melalui chat, nanti tolong dibaca orang moderator yang di chat, atau boleh langsung menyampaikan. Remaja, kalau mendengar kata remaja, apa yang muncul di pikiran kalian? Masa sebelum mulai hidup Nah, nyata. masa sebelum mulai hidup nyata. Yang lain ada lagi? Masa peralihan, Masa peralihan. Oke, remaja ini ternyata adalah dewasa yang semu. Di sini tadi betul sekali masa peralihan, di mana belum mencapai ke taraf dewasa. Sering dibagi ada tiga model umur usia yang biasa dilihat dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, remaja awal, nanti ada juga remaja akhir ada di antara 14 sampai 21 tahun sebelum menuju ke masa dewasa. Di remaja ini tentu banyak sekali badai, tekanan-tekanan yang terjadi. Karena ada masa pubertas di situ, ada perubahan fisik, perubahan dari pola pikir, perubahan suara, dan lain sebagainya. Ini yang membuat orang remaja itu menjadi bimbang, ragu, dan selalu ingin berusaha mencari kebenaran-kebenaran atas sebenarnya saya ini apa sih yang terjadi pada diri saya ini. Nah, hal itu yang menyebabkan kegalauan-kegalauan di masa remaja. Kenapa anak remaja sering banyak galau? Karena remaja ini sering diperlakukan seperti anak-anak, tapi diharapkan berperilaku layaknya orang dewasa. Orang tua memperlakukan anak remaja ini layaknya seperti anak-anak,
Tapi berharapnya ketika melakukan kesalahan, pasti kalau dibilang kamu itu kan sudah dewasa. Padahal sejatinya remaja adalah orang yang masih membutuhkan fase, masih memerlukan bimbingan. Belum bisa seutuhnya dilepas begitu saja dalam menghadapi dunia. Karena di masa remaja ini, masa pertengahan, ada sebuah teori yang dinamakan teori alam setengah. Teori alam setengah. Ada yang di sini berasal dari Jawa. Ada, Sar. Udah saya Ada. misalnya. Nah, orang Jawa itu, kita itu tidak boleh bermain di antara pertemuan dua aliran sungai. Ini. Di sini kita nggak boleh, ini air. Nah, di sini kita nggak boleh main di sekitarnya. Nah, kata orang Jawa itu istananya jin. Nah, inilah alam setengah. Alam setengah itu adalah alamnya alam setan. Masa peralihan di alam setengah ini adalah masa yang perlu banyak perhatian oleh kita semua. Contohnya apa, Mister? Ya, di antara mati dan hidup. Kalau tidak mati, tidak hidup. Berarti apa? Tidak mati, tidak hidup, itulah dalam kondisi koma. Di kondisi alam setengah ini. Kalau tidak kering dan tidak basah, apa? Maka di tengah-tengahnya ada Lembab. lembab. Inilah yang timbul banyak bakteri. Lalu kalau tidak berpakaian atau tidak telanjang, itu ada, inilah aurat. Kalau tidak terang, tidak gelap, itulah remang-remang. Ini warung remang-remang nih. Warung-warung yang dimana tempat orang-orang bermaksiat. Kalau tidak ada laut atau darat, disitulah ada pantai. Tempat banyak orang-orang melakukan hal-hal yang kurang baik. Lebih sering dipakai di situ. Makanya sebelum gelap menuju terang, Allah kasih sholat, namanya sholat subuh. Dari terang menuju gelap, Allah juga kasih sholat. Namanya sholat maghrib. Kemudian, dari panas menuju dingin, Allah juga kasih sholat. Asar. Asar ya. Kenapa? Disitulah namanya alam setengah. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah. Makanya kita kalau belajar harus kafah. Kalau tanya sesuatu pada orang yang ahlinya. Karena kalau tidak, yang ada adalah kehancuran. Banyak lagi alam-alam setengah yang kita temui. SD, SMP, SMA. Alam tengahnya adalah alam SMP. 7, 8, 9. Alam tengahnya adalah alam kelas 8. Disitulah ketika kita kalau sebagai orang tua harus memperhatikan kondisi-kondisi peralihan di alam-alam setengah ini. Jangan sampai kita dalam kondisi koma ini dalam kondisi yang perlu perhatian. Lembab juga hati-hati. Kalau rumah kita lembab, tinggal aja rumah kita. Nanti rumah kita akan lembab karena tidak kering, tidak basah. Kita berpakaian atau kita tidak berpakaian atau kita telanjang, maka alam tengahnya adalah aurat. Itulah aurat. Kenapa aurat itu ditutup? Karena orang yang membuka auratnya berarti dia kategorinya ini masuk ke alam setengah. Tidak terang, tidak gelap, remang-remang. Hati-hati, remang-remang. Jangan suka remang-remang. Atau hati-hati juga ketika bermain di pantai. Nah, itu masa
remaja, peralihan yang membuat remaja itu galau karena diperlakukan seperti anak-anak, tapi diharapkan berperilaku dewasa. Lalu, apa bedanya remaja dulu dan remaja sekarang? Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang mau sharing? Menurut aku perbedaan dari remaja dulu sama remaja sekarang tuh karena sekarang kan udah ada, ya kita kan udah kena globalisasi, efek globalisasi, jadi sekarang kita mungkin eh, cara berperilaku kita juga beda. Kata orang tua aku, zaman dulu tuh anak-anak kepada orang tua lebih salah santun gitu, tapi kalau sekarang itu kadang kita agak kayak semena-mena semua orang tua gitu. Menurut aku sih kayaknya kayak gitu sih, Sar. Tapi aku juga kurang tahu. Ya, terus menurut kamu lebih baik yang mana tuh? Lebih baik perilaku yang mana? Lebih baik perilaku remaja zaman dulu apa remaja zaman sekarang? Menurut aku lebih baik yang dulu sih, soalnya kita, bukan soalnya, katanya anak-anak zaman dulu tuh lebih respect. Jadi aku Oke. pikir kalau misalnya kita di zaman sekarang juga harus respect yang sama ke orang tua kita kayak yang zaman dulu. Thank you, Chelsea. Oke, kita lihat ya. Nah, ini remaja zaman dulu dan remaja zaman sekarang. Nah, ini nih. Nah, ini lihat gaya rambutnya nih antara ayah dan anaknya. Nah, ini tato. Tatonya permainannya dulu layang-layang, sekarang mainnya pakai yang kayak remote ya. Nah, ini dulu gurunya, sekarang mah sudah apa tuh? Guru di todong pet stall ya. Itu di luar sana ya. Di Indonesia insya Allah nggak ada. Nah, terus cara berpakaiannya juga itu. Cara remaja dulu dan remaja sekarang. Nah, ini juga. Nah, hmm, nah ini pertama tuh. Dulu komputernya besar, sekarang komputernya kecil. Dulu baca koran, sekarang handphone. Kalau dulu dipaksa pulang, mainnya bola, lari-larian, ngejar layangan. Tapi kalau sekarang dipaksa keluar, karena mainnya handphone aja di rumah. Nah, dulu orangnya kecil, TV-nya besar, sekarang TV-nya orangnya besar, TV-nya kecil ya. Dulu berebutan nih satu handphone. Sekarang satu handphone, diri sendiri. Nah, itu perbedaannya. Dari remaja zaman dulu, sedikit media sosial. Dan salah satu orang tuanya ada di rumah. Sehingga banyak juga ruang temu langsung. Jadi kita main petak umpet, main lari-larian. Siapa di sini yang masih masih main lari-larian sama temennya? Coba di rumahnya, Yukel. Nah, itu bagus, interaksi. Nah, bagaimana remaja sekarang? Sosial media segalanya. Sosmed everything. Orang tua sibuk dan minim relasi. Ya, jadi kalau dalam sebuah kitab karangan Nasi Ulwah itu, anak yatim piatu itu bukan anak yang tidak punya ayah dan bunda. Syekh Nasiullah mengatakan bahwasanya anak yatim piatu adalah anak yang tidak diperhatikan karena orang tuanya semua sibuk atas kerjaannya, sibuk atas gadgetnya. Bahkan ada anak yang apa cita-cita kamu? Saya mau jadi handphone. Loh, kok kenapa mau jadi handphone kata gurunya? Habisnya saya selalu diperhatikan, selalu dibuat fokus. Orang tua saya lebih fokus pada handphone ketimbangan sama saya. Miris ya, ada anak yang bilang gitu. Dan serba online. Nah, fenomena yang sering terjadi adalah memanggil saudaranya di sebelah kamar saja menggunakan handphone. Woi, dipanggil ayah tuh, woi, dipanggil mama itu. Nah, sekarang ada usia biologis versus usia psikologis. Sebenarnya usia itu ada banyak ya, tapi Mister biasanya menggolongkan tiga. Adalah usia kalian. Misalkan contoh usia Ara usianya berapa?
Aku 14 tahun. 14 tahun. Itu usianya. Tapi usia biologisnya, anggaplah 14 tahun ya biologis. Tapi usia tubuhnya belum tentu. Kalau Ara lebih sering olahraga, makan makanan sehat, bisa jadi usia tubuhnya lebih muda. Ya, usia tubuhnya lebih muda. Atau usia psikologisnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bagaimana sih remaja yang keren? Kalau kita membuat diagram, ada 3 diagram yang bisa saya buat di sini. Diagram pertama, ini usia psikologi, dia biologis. Terus yang kedua, sama, dia psikologis dan biologisnya. Yang ketiga, usia psikologisnya, ini biologis. Mana sih? Bukan remaja biasa itu. Diagram yang pertama, yang batang pertama, kedua, apa ketiga? Coba jawab di chat. Oke, coba tanggung jawab. Yang jawab nomor 2. Kenapa yang kedua ini bukan remaja biasa? Karena kayak balance gitu, Sir. Yang nomor 3 jawabannya. Ada yang mau bertanggung jawab atas jawabannya? Kalau yang nomor 3, yang psikologisnya lebih tinggi, jadi mungkin lebih lebih bijaksana dalam menentukan suatu pilihan, Sir. Oke, thank you. Nah, ini yang disebut RG nih, remaja giring. Giring itu apa? Gila ringan. Meskipun ringan, tetap gila. Kenapa? Umurnya 14 tahun, kelakuannya 5 tahun. Nah, itu remaja giring. Nah, ini remaja biasa atau remaja normal. Pemikirannya sesuai dengan usianya. Remaja yang bukan remaja biasa atau remaja yang keren, itu yang ini. Ya, yang usianya 14 tahun tetapi pemikirannya seperti orang yang punya usia 100 tahun. Mana yang gampang galau? Remaja giring, remaja normal, apa remaja keren? Kiri. Hah? Remaja giring. Giring, Sir. Nah, karena ilmunya nggak banyak. Kalau remaja yang bukan remaja biasa, dia banyak ilmunya. Ketika dapat masalah, dia tahu jawabannya. Jika dia nggak stres. Nah, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Boleh dibacakan? Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam berkelahi, tetapi orang yang mampu menahan diri ketika emosi. Sebuah hadis mengatakan orang yang kuat Wah. bukan orang yang menang berkelahi, tapi orang yang bisa menahan emosi. Kenapa? Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Mana yang jadi musuh kita? Kalau kita emosi, kita dibully, apakah dia musuh kita? Bukan. Dia jadi musuh kita kalau kita dibully dan kita emosi. Maka dia menjadi salah satu dari musuh kita. Ya. Kenapa remaja ini sangat erat kayaknya dengan emosi? Emosi itu berasal dari kata energy motion. Dalam hukum fisika, energi itu apa? Ada yang tahu nggak hukum kekalan energi bunyinya gimana? Tidak dapat diciptakan namun dapat bertransformasi menjadi bentuk energi lainnya. Keren, alhamdulillah. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi dia bertransformasi menjadi bentuk lain. Maka kita akan paham, emosi remaja adalah orang yang memiliki tadi dengan perubahan psikologis, perubahan kondisi tubuh, maka di sini mulai adanya emosi-emosi yang harus dilampiaskan. Hati-hati kalau salah pelampiasannya nonton porno. Salah pelampiasannya nyimeng, narkoba. Itu kalau salah pelampiasan. Makanya emosi ini harus dikendalikan atau harus dikelola? Coba dijawab di grup chat.
Nah, kenapa? Kenapa? Ini jawabnya kelola. Kenapa dikelola? Kenapa nggak dikendalikan? Karena seperti hukum energi tadi, kalau dikelola bisa menjadi sumber untuk bukan ke apa bukan keburukan melainkan kebajikan. Oke, good. Jadi emosi ini nggak selamanya buruk ya, tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa saya nggak boleh nafsu. Karena dia menganggap bahwa nafsu itu negatif. Karena ada nafsu yang namanya mutmainah. Nafsu bah. Emosi juga energi. Kalau kamu nggak punya emosi, nggak punya gairah, nggak semangat belajar, nggak semangat bekerja, nggak semangat melakukan sesuatu. Itu kalau kita tidak memiliki emosi, tidak memiliki nafsu yang baik. Maka energi atau emosi ini harus dikelola. Maka tugas kita adalah mengelola emosi. Dimulai dari diri kita. Kita harus mampu mengelola emosi. Jadi remaja yang kuat adalah remaja yang mampu mengelola emosinya. Orang marah karena ada yang bisa bantu Mister? Gak bisa nahan perasaan. Kebiasaan perasaan. Orang itu marah karena dia merasa bahwa dia bisa lebih atas dari yang dia marahi. Berani bawahan marahin atasan. Karyawan ngarahin bosnya berani nggak? Enggak, Sir. Nggak berani. Kenapa? Karena dia tahu dia lebih kuat bosnya. Kita berani marah pada orang yang kita anggap lemah. Padahal merendahkan orang lain itu salah satu bentuk daripada kesombong. Kita marah berarti kita sombong. Makanya katanya jangan marah bagimu kebahagiaan di akhirat. Ada sebuah hadis mengatakan dari Rasul. Jangan marah. Untuk apa marah? Kalau kita marah, yang sakit siapa? Kita kan. Gitu. Badan kita yang sakit. Kita nyiksa diri kita sendiri. Apalagi kalau kita tanam marah itu. Kita pupuk, pupuk, pupuk. Itu yang namanya dengki. Di besok kamu ada sakit apa, sakit apa, apa sakit. Inilah mengelola emosi. Kita harus sadar. Sadar. Merenung, ada nggak satu nama dari hati kita? Oh, ada nama si A. Kenapa nama si A ada di hati saya ya? Oh, saya masih ada rasa kesel sih sama si dia. Kenapa orang jahat sama kita? Ada yang bisa bantu jawab? Iri, Sir. Iri, orang jahat sama kita karena kita kurang baik. Kita kurang baik. Hati itu bagaikan cermin. Cermin yang pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat kekurangan diri. Itu fungsinya. Tidak ada orang yang salah. Semua orang benar. Setuju nggak? Setuju, Sir. Kalau Derwin difitnah sama temennya, Allah tahu nggak Berwin? Tahu, Sir? Tahu. Allah ngizinin nggak kalau kamu sampai kena fitnah? Iya, soalnya itu terjadi. Nah, itu. Berarti bukan salah mereka kan? Karena kalau kita nyalahin mereka, kita yang nggak berkembang. Itu yang disebutkan namanya nyari kambing hitam. Tapi bagaimana kitanya? Ketika kita dipukul, marah nggak kita? Marah ya. Tapi ada nggak orang yang dipukul dia nggak marah? Ada, Sir. Nah itulah remaja yang bukan remaja biasa. Remaja yang giring ketika dibilang kambing kamu, domba kamu, kuda kamu, keledai kamu gitu. Tuh yang di kebun binatang disebutin, dibalikin lagi. Atau yang di dalam toilet. Sikat gigi kamu, pasta gigi kamu, gitu. Sabun kamu, gayung kamu, dibalikin lagi tuh remaja giring. Remaja normal, ketika dia disakiti, dia diam saja. Tapi kalau remaja yang bukan remaja biasa, ketika disakiti apa yang dilakukan, dia doakan. Doakan yang baik-baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah bukakan hatinya. Gitu. Itu bukan remaja biasa. Kita mau jadi yang mana? Biasa, luar biasa, atau giring? Kenali emosi kita.
menamakan, menerima dan memberi ruang. Menerima. Kalau saya buat perumpamaan, ada segelas air. Diberi 1 sendok garam, diaduk, diminum. Apa rasanya? Asin. Asin. Tapi kalau 1 sendok garam ini dituangkan di danau yang luas, Danau Toba. Kita masukkan 1 sendok garam, kita aduk, kita minum airnya. Rasanya apa? Apakah asin? Tawar, Sir. Tawar. Kenapa? Kenapa berbeda? Kalau sungai ada banyak, Sir. Lebih Nah, banyak daripada garamnya. nah itulah yang disebut ini. Itulah yang dinamakan dengan apa ini? Lapang dada. Kalau zaman sekarang nyebutnya apa? Sumbu pendek. Tahu sumbu pendek nggak? Pernah dengar istilah sumbu pendek? Dia baperan, gampang marah. Senggol dikit, bacok. Ini, dia seperti dadanya seperti gelas ini. Yang dikasih sedikit masalah, dia langsung merespon dengan cepat. Padahal masalah itu kecil, sedikit. Tapi kalau orang yang lapang dada, luas, dia seperti garam yang ditabur. Semua permasalahan yang kecil-kecil itu, dia tetap ridho, ikhlas. Itulah remaja yang bukan remaja biasa. Remaja yang memiliki kelapangan dada. Hati-hati dalam mendengar. Telinga ini adalah jalan menuju hati, menuju jiwa kita yang menggerakkan aktivitas kita. Kalau kita salah dengar, maka kita akan salah contoh. Salah dengar itu salah arti. Orang dengar kata malu itu apa? Malu, kenapa kamu malu? Saya malu kalau ngomong di depan banyak orang. Karena malu menurut dia itu. Padahal malu itu ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, baru itu malu. Makanya disebut malu itu tanda seorang yang beriman, ya kan? Malu, dia punya malu. Bukan malunya karena disuruh tampil. Malu, bukan itu. Nah, karena salah dengar, salah definisi, salah contoh, salah perilaku. Sombong dia pikir apa? Dipikir yang orang yang sombong hanya orang-orang kaya. Padahal orang miskin bisa sombong nggak? Bisa, Sir. Tidur saat sholat Jumat juga itu sombong. Kenapa? Karena itu menolak kebenaran. Allah mau kasih kita, mau memotivasi kita seminggu sekali, disuruh dengar. Padahal kenapa? Saking kerennya Allah, orang lain nggak boleh bicara. Kenapa nggak boleh bicara pada salat sholat Jumat? Biar kita fokus apa yang Allah mau sampaikan di hari itu. Tapi kita tutup mata kita. Memang ada sih yang tutup mata bisa dengar, tapi kebanyakan tutup mata kita, tutup mata yang ada di kondisi delta otaknya. Jangan sampai salah dengar, hati-hati dengan pendengaran. Telinga ini adalah alat yang pertama kali aktif dari dalam kandungan saat kita sudah diminta dibacakan oleh orang tua kalian ayat-ayat Quran atau musik-musik, dan terakhir kali aktif. Makanya orang yang sakaratul maut itu akan ditalkin la ilaha illallah. Kenapa? Karena matanya sudah dibuka hijabnya. Dia sudah bisa melihat jin dan sebagainya dalam surat Al-Qaf. Hanya tinggal telinga yang berfungsi. Dan di Quran itu semuanya banyak dikatakan Quran ini diturunkan bagi mereka-mereka yang mau mendengar. Makanya orang yang, mohon maaf, orang yang tunanetra itu ketika dia masih mendengar, masih bisa mendengar suara azan, maka wajib baginya untuk pergi ke masjid. Makanya remaja yang bukan remaja biasa itu remaja yang bisa melihat. Quran dikatakan sungguh berbeda orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Orang yang buta, orang yang tahu arah masjid tapi tidak mampu pergi ke masjid. Tapi orang yang bisa melihat adalah orang yang meskipun matanya tidak berfungsi dengan baik, tapi dia tetap bisa melihat dengan hatinya. Jadi remaja
adalah waktu untuk kita terus mencoba. Remaja bukan saatnya untuk bermanja-manja, karena remaja haruslah bersemangat untuk selalu berusaha. Sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah dibuka ya. Yang mau bertanya silahkan bisa lewat chat atau langsung saja bertanya langsung. Saya mau bertanya, Sir. Ya, gimana? Bisa nggak sih, Sir, kita mencegah perubahan emosi pada anak remaja? Oke, thank you. Bisakah kita mencegah perubahan emosi? Perubahan itu salah satunya yang tidak bisa dirubah. Perubahan itu adalah sebuah kepastian. Perubahan adalah sebuah kepastian. Kita tidak bisa mencegah perubahan. Ya, tinggi badan kita, suara kita, apakah kita bisa berubah? Mencegah perubahan itu? Nah, tidak bisa. Perubahan itu kepastian. Yang kita bisa lakukan adalah mengelola daripada perubahan itu. Bagaimana diri kita siap menerima sebuah perubahan. Kita ini semua hidup menggantikan. Mister di sini menggantikan orang-orang yang dulu. Kamu nanti menggantikan orang-orang yang sudah tua sekarang. Kita hanya bisa mengelola atau kita hanya bisa merencanakan, mengantisipasi. Tapi kalau perubahan itu pasti, sebuah kepastian dalam sebuah perubahan. Boleh apa? Menanya, apakah setiap remaja akan mengalami perubahan emosi yang sama? Apakah setiap remaja mengalami perubahan emosi yang sama? Manusia itu adalah makhluk yang unik, ya, yang sangat unik. Kenapa dibilang unik? Karena bahkan saudara kembar saja punya rezeki yang berbeda. Orang yang kembar saja punya sidik jari yang berbeda. Maka tentu perubahan emosi pada remaja tentu berbeda. Nah, kalau diumpamakan ya, kalau kita pernah beli sampo atau sabun saset, Pernah? atau saus atau apa. Nah, di sini ada yang seperti ini kan. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Yang satu sedikit ini. Iya, untuk membukanya kan, untuk buka kan. Ya kan? Ya, Dalam manusia ini adalah sisi terlemah. Sisi paling lemah. Sehingga dia bisa dibuka dengan mudah gitu kan. Kalau kita buka dari sisi yang lain susah kan? Susah kan? ya, Nah, maka perubahan emosi orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji emosinya melalui temannya. Ada kok saya emosi ya kalau ketemu teman saya. Ada. Karena apa? Karena di situ kamu lemah, kamu sih dilatih. Dilatih yang kelemah-lemahnya itu. Nanti kalau dari temannya udah lulus, emosinya akan dilatih lagi. Kok emosi saya sama guru saya kok ngeselin ya. Emosi itu dilatih. Udah lulus lagi dengan orang tua. Lulus lagi nanti dengan pasangan. Lulus lagi dengan anak, dan seterusnya. Jadi perubahan emosinya selalu berbeda tiap orang. Karena apa? Ya karena sisi terlemah seseorang beda-beda. Dari karakter manusia pun unik. Manusia adalah makhluk yang nggak sama. Memiliki karakter yang tidak sama. Gitu ya. yes, terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan moderator. 2 pertanyaan lagi. Silakan. Mungkin Kak, aku ada pertanyaan, Sir. Oke. Kira-kira kayak cara kita menghadapi fase emosi pada anak gimana? Jadi kayak anak remaja. Jadi kayak misal kita ngelihat ada anak remaja yang lagi menghadapi fase emosi itu, apa yang harus kita lakukan? Oke. Jadi kitanya nih, bagaimana kita merespon teman kita yang sedang emosi gitu ya? Ya Ya. kayak gitu contohnya, atau enggak orang tua gitu. Nah, ini mau sebagai oke. Jadi bagaimana merespon emosi? Ya, merespon emosi kalau misalkan ya, ada beberapa cara.
Yang pertama memang orang yang sedang emosi itu kan seperti orang yang sedang kesetanan gitu. Ya kan? Ya, kalau orang tantrum itu bahkan ada yang sampai matanya ini merah semua, putihnya jadi merah semua. Nah, kita bisa beri waktu dulu untuk menenangkan diri. Jadi jangan kamu ajak ngobrol orang yang emosi. Biarkan dia menenangkan diri, berikan waktu agar dia lebih tenang. Kalau dalam agama kita, kalau dia sedang emosi, berdiri minta duduk, duduk diminta berbaring, berbaring masih emosi minta untuk berwudu, berwudu masih minta untuk sholat, gitu kan dalam agama kita. Yang penting adalah ketika orang sedang emosi, ini adalah kalau misalnya menyatakan orang sedang sakit, ya, sedang dalam kondisi sakit. Apa yang sakit? Jiwanya, jiwanya sedang sakit. Jadi sakit jiwa itu jangan melulu kita pikir, oh sakit jiwa itu orang gila, Mister. Ya enggak, galau itu sakit, jiwanya sakit sedang sakit. Ya, jadi ketika orang sedang sakit, jangan dimarah-marahin, ya kan? Kalau sakit berarti lebih diapain? Kalau orang sedang sakit harusnya diapain? Diperlakukan seperti apa? Kalau Ara melihat ada orang sakit, diperlakukan seperti apa? Apakah dimarah-marahin? Enggak dong. Nah, harusnya Saya kalau dilayani memang dengan lagi sakit, sebaik-baiknya, ya, baik-baiknya. Lagi marah, ambil minum. Dia mungkin marah sampai keluar air mata, kita ambilkan tisu. Seperti orang sedang sakit, kita harus perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan malah dimarah-marahin. Kamu jangan marah-marah. Lah, orang yang sedang emosi, kamu ceramain, entah itu agama dan lain sebagainya, nggak akan masuk. Karena dia sedang dalam kondisi blocking, ngeblok. Oke, ya, seperti itu ya, Ara ya. Dari Bu Yeni, boleh nanya, Sir, bagaimana peran guru di sekolah agar dapat membantu anak didiknya yang bermasalah dalam pengendalian emosinya? Oke, oke, terima kasih Bunda. Makanya saya selalu sampaikan bahwasanya ketika kalian ingin belajar IPS, kalian tidak butuh guru. Semua sudah ada di YouTube. Ketika kalian mau belajar matematika, kalian tidak butuh guru. Kalian bisa belajar di YouTube. Ketika kalian mau belajar ilmu dunia tentang mata pelajaran itu, semua sudah ada di YouTube. Lalu apa peran guru? Guru harus mampu mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh robot. Guru harus bisa menyiram hati. Guru harus bisa menyiram jiwa. Jadi makanya kita selalu ada motivasi-motivasi di awal pembelajaran. Artinya apa? Karena apa? Karena lawan kami sebagai guru, ya ayah bunda, adalah internet. Ini lawan kami. Ketika kita ingin membersihkan gelas kotor, gelas yang berisi air kotor, tugas kami harus menuangkan air yang bersih sebanyak mungkin. Dan itu juga tugas kita nih sebagai orang tua. Kita di guru di sekolah dan orang tua di rumah. Kita punya satu visi, satu misi, kita menuangkan air yang bersih terus menerus agar air yang kotor itu berubah jadi air yang bersih. Tapi permasalahannya apa? Anak-anak remaja lebih suka dengan tontonan-tontonan atau input-input informasi yang berkaitan dengan, mohon maaf, misalkan mengotori jiwa. Nah, ini makanya ketika di sekolah tidak bisa membantu menghandle itu, kita sama bersinergi di sekolah juga, di rumah harus betul-betul dipantau dalam informasi. Karena internet ini, kenapa anak SD itu nggak boleh belajar pelajaran SMA? Kenapa anak SD nggak boleh belajar pelajaran kuliah? Karena belum saatnya. Tapi kenapa kita kadang di rumah kita izinkan anak kita pergi ke Eropa, anak kita masuk di hotel di Spanyol, anak kita masuk di kamar mandi di Brazil melalui internet itu yang dibuka sebebas-bebas. Sehingga kenapa ketika anak itu memiliki pemahaman yang kuat, dalam arti kata pemahaman ya, bukan hanya sekedar hafalan,
insya Allah dia akan lebih bisa mengendalikan emosinya. Kalau dia tahu bahwasanya orang itu melakukan sesuatu itu bukan karena orang itu, karena Allah itu ridho. Kenapa orang itu bisa melakukan itu kepada saya? Berarti kesalahan apa nih yang saya lakukan? Oh, mungkin kemarin saya iseng sama teman saya. Jadi Allah balas. Alhamdulillah kalau Allah balasnya di dunia. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya kalau kamu ngisengin teman kamu dan kamu dibalas lagi, kamu bersyukur. Tapi kamu harus khawatir kalau ada teman, kamu jahilin teman dan teman kamu diam saja. Karena kenapa? Karena dia tahu Allah itu maha adil. Dan bisa jadi keadilan itu tidak hanya dibalas kepada diri kita, tetapi pada orang-orang keluarga-keluarga dekat kita. Saya mau nanya, Mister. Oh, siap. Siap. Siapa nih? Eh, eh, Perkenalkan dulu nama saya Setia Muhammad Abrar, Mister. Oh, benar. Siap. Apa benar? Saya punya pertanyaan. Hmm? Bagaimana remaja dapat mengelola stres dalam menghadapi tuntunan akademis dan sosial? Oke, sebagaimana remaja mengelola Dapat tuntutan akademis ya. mengelola stres dalam menghadapi, Mister. Nah, bagaimana mengelola stres? Stres itu kan tekanan ya. Tekanan itu terjadi biasanya karena apa? Rumus tekanan. Nah, gimana nih rumus tekanan? Dan tahu rumus tekanan nggak? Fisika. Gimana? Dengan F per A. Nah, gaya per luas penampang. Ya kan? Karena itu terjadi karena banyak gaya gitu. Gitu. Ya. Jadi bagaimana mengelola stresnya? Nah, untuk mengelola stres itu sebenarnya kita yang membuat stres itu ketika kita tidak mencicil. Kita kan disuruh makan. Kenapa kita nggak stres karena makan untuk makan? Karena kita cicil. Sedikit, 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 sedikit. Kita akan stres kalau ya udah kita nggak makan 5 hari ya, nanti jadi berapa piring dimakan jadi satu. Yang kedua, kalau tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka akan mendapat apa? Memperoleh kebodohan ya. Jadikan itu sebuah kewajiban. Belajar wajib nggak? Wajib nggak Wajib. belajar? Wajib. Karena belajar itu wajib, ya berarti kan kita bersyukur. Padahal apapun yang kita berikan untuk belajar, seperti ini, waktu yang kamu berikan nih untuk saat ini sedekah waktu. Kalian sedekah waktu. Kalau kalian mengeluarkan uang, orang tua kalian itu membiayai untuk sekolah, itu sedekah ya. Pahami bahwasanya itu sebagai sebuah pengorbanan. Kalau kamu kehilangan sendal sama kehilangan mobil Alphard, lebih nyesek yang mana? Ya, Bro. Mobil, Sir. Lebih mobil. Jadi semakin besar pengorbanannya, semakin banyak kebaikan yang diperoleh. Jadi untuk kita bisa mengelola stres, pertama adalah pahami bahwa belajar itu adalah sebuah kewajiban sampai liang lahat. Yang lahat sehingga kita harus belajar, 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 belajar. Karena istirahat kita nanti malam hari dan nanti ketika kita sudah habis masa kehidupan kita meninggalkan dunia. Itu benar ya? Iya, Mister. Baik, Mister. Terima kasih, Mister. Ya. Jadi saya bacakan ya dari Uus, dan ini pertanyaan terakhir ya kayaknya. Ya. Apa yang harus dilakukan seseorang bukan remaja biasa yang sedang berada di lingkungan yang biasa? Karena ketika menjadi minoritas, maka akan selalu dianggap orang aneh. Oke, terima kasih Bu Us. Jadi apa yang harus dilakukan orang remaja yang keren? Jadi teman-teman, manusia yang keren itu memang sering dianggap orang gila. Kenapa? Karena agama itu sebenarnya dia berbalik dari kebanyakan orang. Sekarang agama bilang mana? Dengarkan apa yang dikatakan atau dengarkan siapa yang bicara. Agama bilang gimana? Jangan dengar, jangan lihat siapa yang berbicara,
tapi dengarkan apa yang dikatakan. Pernah dengar kalimat itu? Pernah, Sar? Nah, itu agama bilang begitu. Makanya para penceramah itu sering mengatakan begini, kalau itu baik, maka itu datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari diri saya pribadi. Agama bilang gitu kan? Tapi orang-orang kebanyakan, dia lebih mendengar narasumber, tergantung narasumbernya apa atau apa yang dikatakan narasumber. Yang dilihat adalah pembicaranya kan, narasumber, pembicaranya. Siapa nih pembicaranya? Oh, si A. Oh, saya ikut lah. Meskipun mohon maaf, yang dibicarakan mereka tidak membahas Allah dan Rasulnya mungkin. Tapi banyak yang join. Tapi ketika di majelis yang kita membahas Allah dan Rasul, nah, Nabi Nuh membuat perahu. Disebut orang gila nggak? Iya, Sir. Nah, Nuh itu artinya jeritan hati. Nabi Nuh terombang-ambing dalam samudra. Pada kaum Ad itu adalah kaum-kaum yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena samudra itu diibaratkan ilmu. Jadi kaum-kaum Nabi Nuh itu terombang-ambing dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang didasari dengan logika tanpa adanya pedoman itu akan menghasilkan pemikiran yang salah. Kebersihan sebagian dari iman, gitu ya, betul? Tapi kalau kita habis nonton konser, kita melihat banyak apa? Sampah banyak. Ya. Nah, ya itu berbanding terbalik kan. Kalau kita mau lihat agama, lihat di balik itu. Kita lihat hari Senin sama Kamis banyak orang makan, padahal agama bilang seperti itu. Kita lihat jam 2 pagi, sepertiga malam, banyak orang tidur, agama sebaliknya. Jadi, menurut saya, kita harus bisa menjadi penggerak di daerah tersebut, tapi kalau kita memang tidak kuat dan khawatir, kita malah yang akan terpengaruh, maka lebih baik kita mencari lingkungan yang lebih baik. Dikatakan dalam sebuah kisah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di situ ada orang yang alim, tapi dia tidak mau mengingatkan di daerah tersebut, tadi juga akan ikut. Maka daripada kita terkena mengikut di hal-hal yang buruk, karena hal buruk itu sangat mudah menular. Ngantuk itu mudah menular, ya. Kesedihan mudah menular. Makanya kenapa kita selalu diharapkan untuk selalu tersenyum, untuk selalu memberikan sedekah. Maka sangat rugi sekali orang yang ketika bertemu orang lain, dia tidak memberikan apa-apa. Apa yang bisa kita berikan? Satu, doa, doakan dia. Yang kedua adalah berikan senyuman terbaik kita untuk dia. Mungkin itu dari Mister. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua di hari Sabtu yang bahagia ini. Sahabat-sahabat pembelajar, semoga berkah kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan pembersih untuk jiwa-jiwa kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Mister. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mr. Ari. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari pembicara di webinar remaja hari ini. Sekarang kita sadar bahwa mengetahui emosi pada kalangan anak remaja itu sangat penting. Dan ingat, setelah tahu ilmunya, jangan lupa diamalkan ya. Saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar yang bertemakan Bukan Remaja Biasa hari ini. Baiklah, kalau begitu saya Diandra Nugroho pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya, berkah. Terima kasih sharingnya, Ya, Mister. Bunda. Ya. Terima kasih, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Bunda. Ya.